Bung, Ya, dengar-dengar Indonesia katanya mau lawan Burundi ya, Bung? iya, timnas Indonesia senior akan 2 kali berhadapan dengan timnas Burundi di laga resmi FIFA. Yang pertama tanggal 25 Sabtu pekan ini, dan yang berikutnya 3 hari kemudian tanggal 28. Dua-duanya digelar di Stadion Patriot Bekasi. Ini pertandingan penting karena ini pertandingan yang bisa mengubah peringkat FIFA. Karena itu 2 kali pertandingan ini harus dimanfaatkan betul oleh timnas kita untuk mendapatkan tambahan poin supaya peringkat FIFA-nya naik lagi. Dari Burundi sendiri gimana, Bung, kiprahnya di dunia sepak bola? Ya, kalau kita dengar nama Burundi ya, memang kalau untuk ukuran Afrika sih nggak terkenal seperti halnya Pantai Gading, Maroko, Mesir, atau bahkan mungkin negara yang lain seperti Afrika Selatan gitu ya. Di Piala Afrika juga Burundi ini baru sekali main di putaran final tahun 2019 dan 3 kali kalah beruntun di putaran final. Jadi memang ini bukan negara yang terlalu kuat untuk ukuran Afrika. Cuma bagaimanapun kita harus akui bahwa secara sepak bola, secara peringkat FIFA, tim ini justru lebih bagus dari Indonesia. Ini kalau saya lihat di Wikipedia ya, peringkat FIFA-nya sekarang ini 141. Artinya lebih bagus dari timnas Indonesia. Bahkan Burundi ini pernah mencapai peringkat 96 FIFA, masuk 100 besar pada tahun 93. Jadi ini lawan yang cocok buat timnas Indonesia untuk menaikkan peringkat FIFA kita. Oke, nah dari Burundi sendiri ada nggak sih, Bung, pemain yang cukup kita kenal atau bersinar gitu? Ya, mungkin nama-namanya tidak seterkenal pemain-pemain dari Pantai Gading atau Kamerun ya. Ini saya baca dari nama-nama pemain yang dikirim untuk bertanding melawan Indonesia di Jakarta. Ini ada beberapa nama yang sebetulnya cukup menarik ya. Misalnya ada Amisi di depan gitu ya. Kemudian di belakang ada Bigirimana. Nah, yang menarik mungkin yang paling dikenal orang, kaptennya Saido Berahino. Oh, Saido Berahino, ya. Saido Berahino sendiri gimana sih, Bung, sepanjang karirnya dia di dunia sepak bola? Orang yang suka nonton Liga Inggris sih biasanya tahu ya, Saido Berahino ini kan salah satu pemain yang pernah ngetop namanya bersama dengan West Bromwich Albion ya. Dulu kalau penggemar Liga Inggris tahun 2010-an ke atas pasti pernah lihat bagaimana Saido Berahino ini pernah menjadi pemain yang yang bikin banyak klub besar tertarik untuk mencoba mendekati dia, merekrut dia. Karena pada saat itu Berahino itu pemain timnas Inggris Under 21. Nah, yang menarik waktu bermain di timnas Inggris Under 21, Berahino ini tandemnya Harry Kane. Jadi ketika berduet bersama dengan Harry Kane di timnas Inggris U21, Berahino itu mencetak 11 gol dari 12 pertandingan. Itu lebih bagus dibanding Harry Kane yang mencetak 8 gol dari 14 pertandingan. Makanya ketika masih menjadi pemain timnas Inggris Under 21, banyak orang yang berpikir Berahino ini ke depan karirnya akan lebih cemerlang dari Harry Kane. Tapi ternyata kemudian memang karirnya tidak secemerlang Harry Kane, karena Berahino itu kemudian karirnya seperti mandek ketika dia di West Brom coba didekati oleh Hotspur dan klubnya nggak mengizinkan dia pergi. Nah, sikap klubnya yang menolak memberi kesempatan dia pergi itu yang membuat Berahino agak ngambek dan kemudian membuat karirnya seperti tidak berkembang. Jadi sesudah dia di West Brom itu dia pindah ke beberapa klub lain yang relatif nggak pernah sebesar West Brom pada saat itu ya. Misalnya dia pindah ke Brentford, pindah ke Stoke City, bahkan kemudian seperti terbuang ke Liga Belgia di klub-klub seperti Zulte Waregem, kemudian Charleroi, sebelum terakhir pindah lagi ke Inggris bersama Sheffield Wednesday. Jadi memang sikap Berahino yang dianggap oleh banyak orang sebagai penyebab karirnya mandek ketika dia tidak bisa menerima keputusan klubnya untuk menolak pinangan Tottenham Hotspur dan memaksa dia bertahan di klubnya saat itu. Nah, itu saya pikir pelajaran yang menarik yang bisa kita pelajari dari Saido Berahino. Nah, yang menarik mungkin juga mungkin tidak kalah penting, Saido Berahino datang ke Indonesia ini 2 kali bertanding melawan timnas Indonesia, itu usianya baru 29 tahun. Belum merupakan pemain yang usianya kepala tiga. Artinya secara kualitas fisik maupun secara kualitas permainan dia masih di usia emas. Karena itu meskipun dia agak sedikit menurun memang performanya saat ini dibanding ketika masih bersama West Brom, tapi menurut saya akan sangat menarik melihat bagaimana Saido Berahino nanti berduel dengan pemain-pemain belakang timnas Indonesia. Nah, tidak mustahil juga nanti habis
pertandingan lawan timnas Indonesia, ada beberapa pengurus klub Liga 1 yang mencoba mendekati dia, kan umurnya baru 29 tahun dan itu artinya masih sangat potensial bersaing di liga kita. Nah mungkin itu saya pikir salah satu daya tarik Berahino yang membuat pertandingan Indonesia melawan Burundi layak ditunggu. Oke, baik. Terima kasih bungkus. Sama-sama.